Pasukan tentara membawa sebuah muatan yang dikawal oleh beberapa mobil memasuki kota Las Vegas. Namun di perjalanan, sebuah mobil yang supirnya tidak memperhatikan jalan menabrak mobil tentara dan terjadilah kecelakaan. Muatan itu terpental ke aspal yang menyebabkan rusaknya pintu pada box. Salah satu tentara meminta bantuan medis, namun mereka malah diperintahkan untuk segera menjauh dari muatan. Tiba-tiba, sesosok makhluk keluar dari dalam box dan menggigit para tentara yang berada di sana. Makhluk itu tidak mati walaupun sudah ditembak. Makhluk dengan badan kekar dan kuat itu adalah zombie bernama Zeus yang akan memasuki pusat kota dan memporak-porandakan kota Las Vegas. Seketika itu juga, kota Las Vegas menjadi kota penghuni para zombie. Kemudian, kota itu berhasil dipasangi pagar-pagar kontainer dan presiden akan menjatuhkan nuklir berdaya ledak rendah untuk menghancurkan populasi zombie di Las Vegas dalam waktu 4 hari ke depan. Scott Ward yang dulunya bekerja di Menteri Pertahanan sekarang bekerja menjadi pembuat burger didatangi oleh miliarder bernama Bly Tanaka. Tanaka menemui Scott untuk memberikan misi kepada Scott mengambil uang yang ada di kasino milik Tanaka di wilayah Las Vegas. Uang yang berisi sekitar 200 juta dolar di dalam brankas akan musnah jika nuklir itu sudah diluncurkan. Dan jika Scott mau, Tanaka akan memberikan imbalan 50 juta dolar untuk dibagikan kepada anggota tim Scott jika mereka berhasil dalam misi. Scott diberikan sebuah denah bangunan kasino itu. Di sisi lain, Kate, anak dari Scott, bekerja sebagai sukarelawan di pusat karantina Las Vegas. Mereka akan segera dipindahkan ke California. Namun teman Kate bernama Gita berniat untuk masuk ke hotel kasino yang menjadi wilayah zombie untuk mengambil beberapa uang di sana demi menyambung hidup dengan anaknya di California nanti. Tapi Kate tidak setuju karena itu beresiko menjadikan mereka pasukan zombie. Scott bermimpi buruk ketika dia terpaksa membunuh istrinya yang menjadi zombie dan disaksikan oleh Kate. Dia bangun dari tidurnya lalu menghubungi Tanaka. Scott setuju dengan tawaran Tanaka untuk masuk ke wilayah zombie. Tanaka menyebutkan jika Scott memerlukan tim yang terdiri dari pilot dan pembobol berangkas juga. Scott mendatangi Maria dan mengajaknya untuk bergabung dalam misi itu. Walaupun kemungkinan mereka akan mati dalam misi itu, tapi Maria akan ikut dengan Scott. Lalu Scott dan Maria pergi menemui Vander Hall. Vander pun juga akan gabung dalam misi ini. Selanjutnya, Scott dan Maria mendatangi Peter, seorang mekanik dan pilot helikopter. Begitu memberitahu jika ada pekerjaan dengan bayaran jutaan dolar, tanpa bertanya apa pekerjaannya, Peter langsung menyetujuinya. Orang selanjutnya adalah Mickey Guzman. Dia mempunyai channel YouTube dan berani membunuh zombie. Dengan tawaran bayaran 500.000 dolar, Guzman pun setuju. Selanjutnya, Scott dan Maria mendatangi Ludwig Gitter, seorang ahli pembobol berangkas. Dengan senang hati, Gitter akan ikut karena dia sangat ingin membobol berangkas bernama Götterdämmerung itu. Hari ini, pasukan Scott berkumpul untuk bertemu dengan Bly Tanaka. Guzman mengajak temannya Demon dan Chambers tanpa meminta bayaran lebih. Tanaka mulai menjelaskan misi mereka. Target mereka ada di Vegas Bly. Tidak ada yang boleh terbang masuk ke wilayah itu, tapi mereka boleh terbang keluar. Di gedung kasino itu terdapat sebuah helikopter untuk membawa mereka keluar. Mereka harus berjalan untuk menuju ke gedung, lalu menyalakan generator listrik dan mencari brankas yang tersimpan di bawah gedung. Kata Tanaka, untuk mencapai ke brankas ada beberapa rintangan yang harus mereka lewati. Rencana yang disebut Tanaka terdengar sangat mudah untuk dijalankan. Mereka mulai bergerak 1 hari sebelum nuklir diluncurkan. Setelah mendengar akan bertarung dengan zombie, Damon memutuskan untuk mundur dari misi.
Lalu, bodyguard Tanaka yang bernama Martin akan ikut dalam misi sebagai pendamping mereka karena dia tahu seluk-beluk gedung kasino itu. Scott mendatangi Kate untuk meminta pertolongan kepadanya. Saat ini, hubungan anak dan ayah itu sedang tidak baik. Kate marah kepada Scott atas kejadian masa lalu. Tapi Scott butuh pertolongan Kate untuk misinya ini. Dia berjanji akan memberikan uang kepada Kate agar Kate bisa membantu anak-anak yang ada di karantina untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Kate pun memutuskan untuk membantu ayahnya itu. Malamnya, Gita bersama dua wanita lain menemui Lily. Lily yang biasanya membawa orang untuk masuk ke wilayah zombie, dan Gita memohon agar Lily mau membawanya masuk. Tiba harinya mereka untuk menjalankan misi. Kate datang membawa bus untuk mengantarkan mereka masuk ke zona karantina yang ada di Las Vegas. Karena Kate adalah sukarelawan di sana, maka dia berhasil membawa Scott dan timnya masuk. Sesampainya di pusat karantina, Kate mengenalkan mereka kepada Lily. Lily akan ikut masuk ke wilayah zombie karena dia mengenal situasi di dalam. Anak-anak Gita mengatakan kepada Kate jika ibunya telah pergi. Jadi Kate akan ikut bersama dengan Scott untuk mencari Gita. Walaupun awalnya Scott tidak setuju, tapi atas sifat keras kepala Kate membuat Scott terpaksa mengizinkannya untuk ikut. Lily mengatakan jika mereka harus mengajak satu orang lagi, dan Lily mengajak penjaga karantina bernama Bert. Selesai menyiapkan senjata dan lainnya, mereka pun masuk ke zona zombie. Namun keadaan masih terlihat tenang. Tidak ada satu zombie pun yang terlihat. Kemudian Lily mendekati Bert. Dia pura-pura tertarik dengan pistol yang dipegang oleh Bert. Lalu Lily menembak kaki Bert untuk dijadikan tumbal pertukaran. Mereka tidak bisa jalan lebih jauh jika tidak ada pertukaran. Begitulah aturannya. Karena ada pemimpin zombie yang lebih kuat dan disebut sebagai zombie alpha. Pemimpin alpha tidak lain adalah Zeus yang menyebarkan virus zombie itu. Tidak lama kemudian, Ratu Alpha dan satu bawahannya datang membawa Bert sebagai pertukaran. Setelah itu, mereka bisa melanjutkan perjalanan. Mereka melewati gedung yang berisi dengan zombie yang sedang hibernasi. Tidak boleh ada lampu yang terang ataupun suara jika ingin lewat dalam keadaan aman. Namun Chambers menembak satu zombie dan beberapa zombie lainnya jadi terbangun yang menyebabkan kekacauan. Martin mengunci pintu dan pergi meninggalkan Chambers. Tim lainnya pun segera berlari untuk keluar dari gedung. Chambers lompat dari jendela, tapi dia sudah dikepung oleh zombie, sehingga Chambers mengorbankan dirinya. Sampailah mereka di Bly Casino. Mereka menemukan peta biru yang dipegang oleh Scott. Ternyata Tanaka sudah pernah mengirimkan tim lain untuk masuk, namun misi mereka gagal. Scott pun mulai membagi tugas kepada timnya. Peter ditugaskan untuk menyiapkan helikopter. Martin dan Lily memeriksa keadaan di depan gedung. Lalu Scott dan Kate bertugas untuk menyalakan generator listrik. Sedangkan Vander dan Guzman menemani Dieter ke tempat berangkas. Martin memberikan kartu aksesnya kepada Dieter. Mereka berpisah untuk menjalankan tugas masing-masing. Peter melihat kondisi helikopter yang sudah tidak layak terbang seperti barang rongsokan. Lalu Scott mengisi bahan bakar untuk generator. Beberapa menit kemudian, generator berhasil dinyalakan. Dieter pun sudah berada di ruang berangkas dan berhasil membuka pintu menggunakan akses milik Martin. Tapi mereka tidak bisa langsung membuka berangkas karena harus melewati beberapa jebakan yang sudah disebutkan oleh Tanaka. Lily dan Martin berjaga di depan gedung, namun mereka didatangi oleh Ratu Alpha dan juga bawahannya. Ratu Alpha hendak menyerang Martin, dan Martin mengeluarkan senjata untuk mengikat tubuh Ratu. Kemudian Martin diserang oleh zombie Alpha. Martin bisa selamat karena Lily menolongnya.
Lalu Martin berkata jika dia ingin mengambil sampel darah dari ratu zombie itu. Tapi yang terjadi, Martin memotong kepala ratu untuk diberikan kepada Tanaka demi pemerintahan untuk dijadikan pasukan sebagai senjata. Lily pun tidak bisa berbuat apa-apa. Vander membawa zombie cacat untuk dijadikan umpan. Jebakan pertama adalah panah beracun. Lalu jebakan kedua adalah tembakan senjata yang masih bisa dilalui oleh zombie itu. Namun, pada jebakan terakhir, tubuh zombie langsung hancur karena terjepit. Selagi menunggu Dieter membobol berangkas, tim lainnya melihat siaran jika peluncuran nuklir ke wilayah zombie akan dimajukan menjadi sore hari ini. Maka waktu Scott dan lainnya tersisa hanya 1,5 jam lagi untuk bisa keluar dari wilayah itu jika tidak mau terkena nuklir. Berangkas belum berhasil dibuka dan helikopter pun tidak siap untuk terbang. Mereka pun menyusul Dieter yang belum berhasil membuka berangkas. Namun fokus Dieter pun terganggu karena Scott bertanya kepadanya. Sehingga Dieter harus memulai dari awal lagi untuk membobol kunci berangkas. Membobol berangkas memerlukan fokus yang tinggi dan keheningan. Dieter membutuhkan 30 menit lagi untuk bisa membobol berangkas itu. Zeus mendapati tubuh istrinya tanpa kepala yang membuat Zeus menjadi marah. Dia pun kembali ke Olympus membawa tubuh ratu. Zeus mengajak pasukannya untuk menyerang Scott dan kawan-kawan. 30 menit kemudian, Dieter pun berhasil membobol berangkas. Di saat perhatian yang lain tertuju pada berangkas, Lily menukar tas milik Martin. Vander membuka berangkas itu dan mereka segera mengambil uang-uang itu lalu memasukkannya ke dalam tas. Waktu yang tersisa tinggal 20 menit lagi. Kate dengan beraninya keluar dari rombongan dan pergi ke Olympus untuk mencari Gita. Scott pun panik dan segera mencari Kate bersama Maria. Tiba-tiba, zombie pun mulai berdatangan menyerang dan langsung membunuh Maria tanpa dia sempat melawan. Pasukan Zeus sudah mulai menyerang mereka. Martin yang di depan mereka membuka pintu keluar dengan aksesnya, tapi dia langsung menutup pintu itu dan meninggalkan yang lainnya. Ternyata Tanaka tidak ingin uang yang ada di dalam berangkas. Tanaka hanya ingin kepala zombie alpha itu yang lebih berharga. Nantinya Martin pun akan membunuh Peter dan meninggalkan mereka semua. Vander dan Dieter bersama-sama melawan Zeus, namun mereka tentu tidak akan bisa menang. Dieter pun akhirnya mengorbankan dirinya dan menyelamatkan Vander. Martin berhasil keluar dari gedung kasino, namun dia merasakan keanehan dengan tas yang dia bawa. Ternyata isinya bukanlah kepala Ratu Alpha, karena tasnya sudah ditukar oleh Lily. Tiba-tiba, macan zombie datang dan menyerang Martin. Dia pun menjadi santapan macan itu dan tidak bisa selamat. Scott, Guzman, dan Lily berusaha untuk keluar dari gedung tanpa memperdulikan uang yang mereka bawa lagi. Guzman yang sudah digigit oleh zombie mengorbankan dirinya dengan meledakkan bom. Scott dan Lily berhasil sampai ke atas gedung, tapi mereka disusul oleh Zeus. Lily mengancam Zeus akan menghancurkan kepala ratu agar Scott dan Peter bisa pergi dari sana. Let's go! Scott pun meminta Peter untuk ke gedung Olympus karena dia ingin mencari Kate. Scott meminta Peter untuk tidak meninggalkannya. Kate yang berhasil menemukan Gita tidak bisa lolos begitu saja karena Zeus mengetahuinya. Untungnya Scott datang tepat waktu dan meledakkan Zeus. Mereka bergegas menuju helikopter, tapi Peter sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba, Peter pun datang. Peter tidak tega untuk meninggalkan temannya itu. Namun sayangnya, Zeus masih hidup dan berhasil masuk ke dalam helikopter. Scott dan Zeus pun saling menyerang. Zeus berhasil menggigit Scott. Bertepatan dengan itu, nuklir pun sudah diluncurkan dan turun ke wilayah zombie.
sedangkan Scott berhasil menghancurkan kepala Zeus. Walaupun helikopter sudah keluar dari zona zombie, efek dari ledakan nuklir mengenai badan helikopter. Dan yang masih sadar hanyalah Kate dan Scott. Namun karena Scott sudah digigit oleh Zeus, Scott pun berubah menjadi zombie. Kate dengan terpaksa menembak ayahnya itu dengan penuh kesedihan. Tampaklah Vander yang berhasil keluar dari ruang bawah tanah dengan membawa tas berisi uang yang banyak. Dia berjalan sejauh mungkin dan menemukan sebuah mobil yang masih berfungsi untuk dikendarainya keluar dari Las Vegas. Dia pun menyewa pesawat pribadi dengan uang yang dia dapat menuju Meksiko. Namun, keadaan Vander tidaklah baik karena dia digigit oleh zombie dan dia akan segera bertransformasi menjadi zombie.